satu dadak merak itu membutuhkan 1.500 biji burung merak. Dia merasa bangga jika mengebiakkan reog itu dari bulu merak hijau. Di sini kita penangkarannya adalah Gentan Farm. Gentan itu adalah nama dusun ini. Jadi saya punya keinginan merak yang ada di Ponorogo ini nanti akan muncul dari Gentan ini, dusun Gentan ini. Jadi Gentan Farm ini adalah istilah dari dusun Gentan yang nanti akan ada peternakan-peternakan merak yang ada di sini. Dengan adanya penangkaran di Gentan Farm ini ternyata dilirik oleh BKSDA Provinsi. Karena di sini mempunyai potensi ekowisata, yang mana hari ini di Gentan Farm ini banyak kunjungan-kunjungan dari beberapa sekolah-sekolah. Mereka pengen belajar seperti apa sih merak itu, seperti apa sih proses penangkarannya, cara hidupnya seperti apa, rontoknya seperti. Nah, dari situlah akhirnya di sini itu banyak orang berdatangan ke sini. Dan dengan adanya ini, lingkungan ini sudah mulai bergerak perekonomiannya. Ada yang jual jajan ini, ada yang menyetoki makanan ini, dan seterusnya. Nah, dari sinilah kita bercita-cita, berkeinginan Gentan Farm ini benar-benar menjadi ekowisata yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan nanti kita Indonesia satu-satunya daerah yang benar-benar merak hijau itu menyatu dengan masyarakat di sini. Ini kan sebuah keunikan tersendiri. Jadi saya memelihara merak itu sebenarnya perjalanannya panjang. Dulu saya itu menyukai ayam hutan hijau. Dan sebenarnya sih saya punya keinginan kapan sih saya mau pengen punya merak untuk Ponorogo. Karena Ponorogo ini identik dengan reog, di mana di sini harus disupport oleh sumber daya alamnya. Namun hal itu butuh biaya, butuh ini dan seterusnya. Akhirnya baru 2018-19 lah saya bisa merealisasikan itu. Karena saya di Yayasan Reog tergugah untuk memenuhi sumber daya alam yang ada di Ponorogo, yaitu merak. Jadi perjalanannya 2018 itulah saya punya keinginan untuk mempunyai merak itu. Kalau kita penangkaran merak hijau itu memang ada sesuatu yang harus kita penuhi tersendiri ya. Beda kita dengan merak biru atau merak yang lain. Merak hijau itu adalah endemik 2, yang mana itu oleh pemerintah sangat dilindungi. Maka ada sedikit permasalahan, yaitu adalah terkait dengan perizinan. Nah, proses perizinan itulah yang harus kita penuhi untuk kita kalau mau menangkarkan merak hijau. Jadi administratif inilah yang harus dipenuhi sebelum teman-teman nanti melakukan penangkaran merak hijau. Merak Jawa, merak itu kan ada 2 jenis ya, Pavo cristatus dan Pavo multicus. Merak Jawa atau yang orang internasional menyebutnya adalah Green Java, itu punya keunikan tersendiri. Salah satunya, karakter merak hijau itu sangat berbeda sekali dengan merak biru. Jambul merak hijau itu mengelompok, jadi mengelompok terus tinggi gitu. Tapi kalau merak biru atau merak India itu begar gini. Itu salah satu. Kedua, punya postur tubuh yang sangat besar. Jadi kalau kita bandingkan dari seluruh spesies merak yang ada, merak hijau itu posturnya paling besar. Dan leher, ya, leher merak biru itu jelas warnanya biru. Kalau merak hijau itu bersisik, hijau bersisik, hijau ada grey-nya atau ungunya, tapi bersisik. Merak hijau itu agak berbeda dengan merak biru ya. Jadi merak hijau itu masa produktifnya cenderung lebih lama. Kalau merak biru 2 tahun, 2,5 tahun, merak
hijau itu bisa di atas 3 tahun, 3,5 tahun. Jadi memang merak hijau itu masa produktifnya itu di atas 3 tahun. Itu masa yang agak lama dibandingkan dengan merak hijau. Kalau bertelur di penangkaran sini, di penangkaran Gentan Farm ini, merak hijau ini sempat di penangkaran saya itu 19 telur. Tapi ada beberapa wacana itu kan kadang telurnya adalah 6 sampai 10. Tapi alhamdulillah di saya itu sampai segitu. Nah, namun dari kesekian itu menetas hanya sekitar 60 sampai 70%. Ya, jadi tidak bisa full. Kenapa? Nah, ini yang masih sedikit kami pelajari kenapa fertilitasnya cuma seperti itu. Kalau masa inkubatornya, karena kita penetasannya tidak diikutkan ke merak ya, jadi kita ambil setiap telur, kita bawa ke inkubator. Jadi rata-rata di kita itu menetas di usia 26 sampai 27 hari. Nah itu. Nah setelah itu dari 60-70% itu kadang setelah menetas, kadang masa 1 bulan, 2 bulan, kita kadang ada kelihatan, ada hewan ini agak beda, punya ciri itu berarti dia itu ada kelainan. Nah kadang permasalahan di merak hijau itu memang kakinya pengkor. Nah ini hal inilah yang masih hari ini juga kita pelajari kenapa ini terjadi. Meskipun ini beberapa aktivitas yang saya lakukan ada berhasil, cuman belum maksimal. Pakan yang ada di merak hijau sebenarnya sama dengan yang lain ya. Sebenarnya ini sama dengan unggas. Merak itu sama dengan unggas. Jadi merak ini pakannya sebenarnya biji-bijian. Ya jagung, ya padi, gabah itu, serangga. Kadang ulat ongkong, jangkrik yang kita lakukan itu. Karena dalam penangkaran mereka nggak bisa cari itu, maka kita carikan ulat itu, terus jangkrik, terus kadang kita tambah yang jelas sayuran, sawi, kangkung, hijau-hijau itu harus masuk. Terutama adalah toge atau cambah. Itu di saat masa-masa kawin itu kita kasih lebih banyak. Kenapa? Karena ya masa-masa kawin dasarnya itu kan butuh nutrisi ya. Di samping itu nanti ada masa lain, yaitu adalah masa mabung. Ada lagi nanti masa mabung itu adalah si jantan itu merontokkan bulunya. Itu harus kita kasih gizi dia. Kenapa? Karena mabung itu adalah pada prinsipnya jantan itu sakit tubuhnya. Maka kita harus kasih nutrisi yang lebih supaya dia tetap kuat. Nah setelah itu melewati masa mabung selesai, nanti masa dorong ekor. Setelah dorong ekor nanti ada masa kawin lagi. Jadi siklusnya memang 1 tahun ya, merak itu siklusnya 1 tahun. Nanti bulan 7 sampai bulan 2 itu adalah masa produksi atau masa kawin. Bulan 1, 2 itu adalah masa mabung, dia merontokkan bulunya. Kalau kita mau penangkaran di penangkaran yang kecil ya, penangkaran beda ya, penangkaran sama konservasi ya. Jadi paling tidak kalau merak hijau, usahakan kandang itu minimal lebar 4, panjang 5 atau 6. Itu keharusan. Kenapa? Karena biasanya ekor merak hijau itu panjang gitu. Terus keaktifannya beda, maka dia harus punya ruang lebih. Itu pertama. Kedua, usahakan di daerah sekitaran kandang itu atau bahkan di dalamnya itu ada pepohonan yang mungkin itu adalah mencirikan nanti ekosistem aslinya. Jika suatu saat merak-merak hijau ini mau kita lepas liarkan, dia sudah siap. Ketiga, usahakan kandang itu jangan tertutup total. 50% ada penutupnya, yang 50% itu harus ada sinar matahari atau air hujan masuk. Karena ya yang jelas air hujan itu membawa mineral-mineral ya yang harus masuk ke kandang itu. Yang kadang kan di saat bertelur dia juga makan pasir-pasir itu untuk mengkonsumsi untuk memenuhi kalsium. Jadi usahakan kandang itu terbuka, 50% penutup dan 50% itu
bebas sinar matahari dan air hujan bisa masuk. Alhamdulillah penangkaran yang ada di Gentan Farm ini mempunyai pergerakan yang agak signifikan ya. Kita berjalan 2019, hari ini saya sudah mempunyai sekitar 22 ekor. Yang mana sebenarnya kalau tidak kena penyakit waktu itu bisa lebih ya. Cuman ya itu harus kita hadapi karena itu adalah sebuah perjalanan kita sebagai penangkar. Jadi alhamdulillah kita sudah mempunyai sekitar 22 merak dan kita ada induk titipan dari BKSDA itu 2 jantan 4 betina kalau iya 2 jantan 4 betina dan ini anaknya sudah mencapai sekitar 22 itu. Kenapa kalau menurut saya dia adalah masuk kategori unggas? Karena kalau menurut saya sih dia bertelurnya cenderung di bawah. Ya. Terus kedua, setelah dia mengeram, menetas, induknya itu tidak meloloh si anak. Dia 2-3 hari langsung dicarikan makan induknya atau dicari ajak bareng makan gitu ya. Cuman dia tidak diloloh. Beda dengan burung ya. Kalau burung itu kan induk terus melolohkan ke paruh gitu. Kalau ini merak enggak. Jadi ini salah satu yang menurut saya dia adalah kategori unggas karena secara alami perbedaannya sudah jelas. Unggas kan seperti itu ya. Jadi kalau unggas itu memang setelah netes ya dia cari makan sendiri gitu. Meskipun dia kalau merak itu bisa terbang, bertengger. Cuman sebenarnya terbangnya dia tidak seperti burung ya. Tidak seperti burung. Dia bisa terbang panjang. Kalau merak enggak, terbang pelet dia nanti istirahat dulu di pohon, terbang lagi gitu. Jadi tidak bisa lama. Ada sebuah tantangan dalam penangkaran di saya untuk merak ijo ya. Jadi karena ini unggas. Unggas itu ada penyakit yang kadang di lingkungan kita itu mengenai ayam-ayam itu. Nah, ini kan namanya penyakit itu bisa nular. Bahkan kalau virus itu bisa dibawa oleh angin. Nah ini, jadi tantangan di penangkaran kita adalah jika kanan kiri kita ayam-ayam yang lainnya itu kena penyakit, itu kita harus hati-hati banget. Harus hati-hati banget. Penyakitnya itu bisa nular ke merak-merak ini. Jadi virus yang bisa dibawa oleh angin. Saya mempunyai target 2-3 tahun ke depan Gentan Farm yang terbentuk dari dusun Gentan. Di sini ada plasma yang banyak, ada penangkar merak ijo yang banyak. Paling tidak Ponorogo biar bisa melirik, ikonnya adalah dari Gentan Farm. Di sini bisa ada merak ijo yang liar. Jadi kita tidak dikurung seperti ini ya. Saya pengen merak ijo di Gentan Farm, di Gentan ini bisa seperti ayam-ayam yang lain itu. Dia tumbuh liar, hidup bersama manusia berdampingan. Bulu-bulu merak ijo itu digunakan untuk kesenian reog Ponorogo. Kenapa? Karena bulu merak ijo itu punya ciri yang agak unik dibandingkan dengan merak-merak yang lain. Kalau teman-teman konco reog ngomongnya adalah bulu merak ijo itu mempunyai ponco warna yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dari beberapa sisi itu mempunyai kemilau yang berbeda. Satu dadak merak itu membutuhkan 1.500 biji burung merak. Jadi 1.500 itu yang panjangnya antara 1 meter sampai 120 cm, 1,2 sekitar gitu. Itu membutuhkan 1.500 biji bulu merak. Kalau dihitung ekor kan yang ada kan ada yang pendek, ada yang panjang gitu kalau dihitung ekornya. Kita hanya memakai yang panjang saja. Merak hijau kan ada yang
F1, F2, F3 kan baru bisa dijual belikan. Terus kita mendapat bulu merak hijau. Bulu merak hijau itu dari penangkaran itu sendiri. Dari rekan-rekan penangkaran itu sendiri. Kalau rontok nanti ditawarkan ke saya, ya saya beli. Itu kan dari rekan-rekan itu. Saya tidak mengambil dari hutan, yang jelas gitu. Jadi itu perlu diingat, reog yang kita pakai itu di Ponorogo itu hasil dari rontokan merak hijau. Kita tidak pernah menjabuti. Jadi itu sebagai catatan, kita tidak pernah menjabuti ekor itu. Kita menunggu rontoknya merak hijau. Teman-teman pembarong yang membawakan reog itu ngomongnya, dia merasa bangga jika mengebiakkan reog itu dari bulu merak hijau. Jadi mereka mempunyai kebanggaan tersendiri jika membawakan reog itu dari merak hijau. Yang jelas itu kalau bahasa saya itu kemareman. Kemareman dalam arti luweh marem kalau yang asli. Kalau yang imitasi kan ya menurut saya ya biasa-biasa saja, tapi kan kalau yang asli lebih marem itulah. Ya sebenarnya gerakan reog itu terinspirasi dari merak hidup itu dan harimau. Itu juga kalau harimau kan yang jelas kejam, terkereng. Itu kalau merak itu kan gerakannya halus, terus indah. Itu bisa kita terinspirasi dari situ. Semua ada di merak itu sendiri, ada kebat itu memutar. Terus kita ada kipu itu seperti merak kipu, merak di kipu di tanah itu loh. Di tanah itu ada merak keplek. Merak keplek itu namanya gulung kalau di reog. Ada juga kombinasi dari gerakan macan juga. Gerakan macan harimau yang ada di bawahnya itu, kombinasinya itu. Jadi yang di bawah itu kombinasi gerakan kereng sama gerakan halus. Kita punya cita-cita, semoga reog ini tetap terbentuk dari merak-merak hijau yang secara aturan kita tidak pernah melanggar. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu, reog itu memang berasal dari merak hijau. Keelokan reog itu memang dari merak hijau. Kesemangatan, kebanggaan, pembarong itu memang membawakan reog-reog dari merak hijau. Kalau orang melihat pun juga sama seperti itu. Keelokan reog itu juga terbentuk dari bulu-bulu merak hijau. Nah, inilah salah satu motivasi dari kami yang ada di sini, Gentan Farm ini. Semoga reog ini tetap legal dengan menggunakan bulu-bulu merak hijau tanpa melanggar aturan-aturan yang ada. Maka dari itu, proses konservasi ini harus segera digalakkan secara masif. Membuat sanggar tari, kita melestarikan, kita regenerasi, kita persiapan dari awal. Itu ada ya, kita punya sanggar tari, muridnya ya lumayan banyak, ada 300 sampai 400 siswa. Itu merupakan salah satu regenerasi untuk reog Ponorogo juga. Mari kita konservasikan budaya, budayakan konservasi. Jadi kita menyelamatkan kebudayaan kita, yaitu reog, tapi kita juga menyelamatkan hewannya, yaitu adalah merak hijau. Itulah konservasi budaya, budayakan konservasi.